Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Al-Khair dari kelas 4A D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai literatur review dari penelitian saya. Dan sebelumnya, judul yang saya angkatkan ialah pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan pengendalian diri terhadap minat investasi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Pandemi COVID-19 mengingatkan akan pentingnya bagi seseorang untuk memiliki dana cadangan atau investasi, di mana bencana yang tidak terduga ini bukan hanya memiliki dampak pada kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan, maupun ekonomi. Dilihat dari segi ketenagakerjaan, banyak masyarakat yang di PHK yang berakibat semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 7 April 2020, terdapat lebih kurang 40.000 perusahaan sektor formal yang memilih untuk merumahkan atau melakukan PHK terhadap pekerjanya. Situasi ini memberikan bukti bahwa cadangan dana merupakan aspek yang penting untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Persiapan dana cadangan ini mulai disadari oleh masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah investor baru yang meningkat hingga akhir Agustus 2021. Tercatat sebanyak 2,7 juta SID. Padahal sepanjang tahun lalu hanya terdapat pertambahan 590.000 SID. Hingga saat ini terdapat 6,1 juta investor di pasar modal. Hal tersebut berarti dibandingkan tahun lalu terdapat peningkatan jumlah investor di pasar modal sebanyak 4 kali lipat. Kondisi yang tidak menentu seperti saat ini mendorong seorang individu agar lebih pandai dalam mengelola keuangannya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang seperti investasi. Mahasiswa merupakan akademisi yang dituntut untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki, dan juga keahlian yang tidak terlepas dari ilmu yang telah diperolehnya dari perguruan tinggi. Akan tetapi, jika dilihat dari faktanya di lapangan, masih sedikit dari mahasiswa yang minat akan investasi ini. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, seperti kurangnya literasi keuangan, tidak mengetahui akan manfaatnya investasi itu sendiri, takut akan resiko investasi, dan juga kurangnya kepercayaan pada investasi itu sendiri. Mahasiswa dituntut agar lebih melek dalam berinvestasi, karena mahasiswa dianggap sebagai agen of change yang diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk masa depan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan juga pengendalian diri terhadap minat investasi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Literasi keuangan atau financial literasi ialah kemampuan individu untuk dapat membaca, merumuskan, serta menganalisis keuangan dengan menghubungkannya dengan kondisi atau keuangan individu, sehingga dapat memberikan suatu keputusan dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan keuangan. Pengetahuan investasi atau investment knowledge ialah sebuah informasi mengenai kemampuan seseorang dalam menggunakan sebagian sumber daya ataupun dana yang dimiliki saat ini dengan harapan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Pengendalian diri atau self-control ialah sebuah kekuatan di dalam diri seseorang untuk mengontrol tindakan yang akan dilakukan oleh orang tersebut, atau juga dapat dipahami dengan sesuatu yang mendorong diri dalam individu dalam pengelolaan keuangan pribadi dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan sehingga dapat memaksimalkan pengalokasian dana yang dimiliki. Sedangkan minat investasi ialah suatu ketertarikan seseorang atau individu dalam menanamkan modalnya pada saat ini dengan harapan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada literatur review. Untuk penelitian pertama dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Demografi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa yang diteliti oleh Faridatun Faidah pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh antara faktor demografi dan literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muria Kudus.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data, yaitu analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS. Data digunakan menggunakan data primer yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan convenience sampling. Terdapat dua variabel independen pada penelitian ini, yaitu literasi keuangan dan juga faktor demografi. Sedangkan variabel dependennya yaitu minat investasi mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel literasi keuangan dan juga faktor demografi terhadap minat investasi mahasiswa, baik secara parsial maupun simultan. Untuk penelitian selanjutnya dengan judul The Effect of Financial Literacy and Minimum Capital on Investment Interest Student. Penelitian ini dilakukan oleh Parulian Muhammad Aminuddin pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan modal minimal investasi terhadap minat investasi mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh mahasiswa yang tergabung dalam kelompok studi pasar modal Universitas Pelita Bangsa Cikarang, sebanyak 67 orang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang diolah dengan menggunakan software Smart PLS. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu keseluruhan populasi kelompok studi pasar modal. Variabel dependennya yaitu minat investasi, sedangkan variabel independen yaitu literasi keuangan dan modal minimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan modal minimal investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi. Untuk penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Darmawan, Kesi Kurnia, dan Sri Rejeki pada tahun 2019 dengan judul Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga, Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana pengetahuan investasi, motivasi investasi, literasi keuangan dan lingkungan keluarga, pengaruhnya terhadap minat investasi mahasiswa FEB. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan populasinya ialah mahasiswa program studi manajemen FEB angkatan 2016 dan 2017 pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Data diperoleh dari membagikan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa lebih kurang selama 2 minggu. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan investasi, motivasi investasi, literasi keuangan, dan lingkungan keluarga secara simultan berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Sedangkan secara parsial, pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Sedangkan motivasi investasi, literasi keuangan, dan lingkungan keluarga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Selanjutnya, penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Galeri Investasi Perguruan Tinggi. Penelitian ini diteliti oleh Lukman Hidayat, Musa Muktiaji, dan Yoyon Supriyandin pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pasar modal, pengetahuan jenis instrumen investasi, pengetahuan tingkat keuntungan investasi, pengetahuan tingkat risiko investasi, serta pengetahuan dasar penilaian saham terhadap minat berinvestasi mahasiswa di galeri investasi. Penelitian ini dilakukan pada Mei sampai Juli 2019 terhadap mahasiswa yang tercatat sebagai anggota galeri investasi STIE Kesatuan. Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi dan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan tingkat keuntungan investasi dan pengetahuan dasar penilaian saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Budi Rustiandi Kartawinata, Chandra Wijayangka, dan Fauzia Rahman pada tahun 2021.
dengan judul Pengaruh Personal Interest dan Self-Control Terhadap Minat Investasi pada Mahasiswa Generasi Z di Bandung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan pengaruh personal interest dan self-control terhadap minat investasi pada mahasiswa generasi Z di Bandung. Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa generasi Z di Kota Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausal. Instrumen pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode non-probability sampling dengan subteknik teknik sampling purposive sampling, di mana jumlah respondennya sebanyak 270 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh personal interest dan self-control yang memiliki pengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa generasi Z di Kota Bandung. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadia B. Tahu Pelasari, Nur Sadik Askandar, dan Abdul Wahid Mahsuni pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Mahasiswa FEB Universitas Islam Malang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengukur pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode explanatory research. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive random sampling dengan rumus Slovin. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer dengan menyebarkan angket kepada 65 mahasiswa atau mahasiswi sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. Untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Darmawan dan Julian Japar pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, Pelatihan Pasar Modal, dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi, modal minimal, pelatihan pasar modal, dan motivasi terhadap minat investasi saham di pasar modal pada mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat investasi, sedangkan variabel independennya berupa pengetahuan investasi, modal minimal, pelatihan pasar modal, dan juga motivasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan investasi, pelatihan pasar modal, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi saham di pasar modal. Sedangkan modal minimal secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat investasi saham di pasar modal. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Randi Saputra, Budi Rustandi, Chandra Wijayangka, dan Nadia pada tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor Investasi pada Mahasiswa Generasi Z di Bandung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan faktor dominan dari investasi mahasiswa generasi Z di Bandung. Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner terhadap 270 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik metode purposive sampling dan juga sampling insidental. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis faktor sebagai pengolahan data dengan bantuan SPSS. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu financial literasi, personal interest, financial knowledge, dan juga self-control. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa generasi Z di Telkom dan juga ITB memiliki self-control yang sama-sama nilainya sangat tinggi. Kemudian personal interest, financial knowledge, dan juga financial literasi pada Telkom dan juga ITB memiliki kategori yang tinggi. Dan juga hasil selanjutnya yaitu memperlihatkan faktor-faktor dominan dalam investasi pada mahasiswa generasi Z di Bandung, yaitu
isu keuangan investasi, penghematan, jumlah pengembalian investasi, pilihan aset keuangan, dan pengelolaan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yesi Triwulandari pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis PGRI Madiun yang sudah memiliki akun investasi di Galeri Investasi FEB Unipma. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif perpaduan antara kuantitatif dengan kualitatif dengan menggunakan metode analisis berganda. Pengumpulan data digunakan dengan menyebarkan kuesioner dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik non-probability sampling dan juga sampling insidental. Terdapat variabel independen dalam penelitian ini yaitu inklusi keuangan dan juga literasi keuangan, sedangkan variabel dependennya yaitu minat investasi. Hasil dari penelitian ini yaitu inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. Untuk penelitian yang terakhir dilaksanakan oleh Fatir Nurul Yasin dan Tina Novianti Sitanggang pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi, Fasilitas Teknologi, Status Mahasiswa, dan Gender terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Prima Indonesia di Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan investasi, fasilitas teknologi, status mahasiswa, dan gender terhadap minat investasi. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu minat investasi, sedangkan variabel independennya yaitu pengetahuan investasi, fasilitas teknologi, status mahasiswa, dan juga gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan investasi, fasilitas teknologi, status mahasiswa, dan gender berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti akan mengambil tema penelitian dengan kerangka penelitian yang telah dibentuk oleh Darmawan Kurnia dan Rejeki pada tahun 2019 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rustandi Wijayangka dan Rahman pada tahun 2019. Adapun variabel pada penelitian Darmawan, Kurnia, dan Rejeki pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut. Di mana pada penelitian ini pengetahuan investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi yang merupakan gap research yang akan diteliti pada penelitian selanjutnya. Sedangkan variabel dari Rustandi Wijayangka dan Rahman pada tahun 2019 mengambil variabel self-control terhadap minat investasi untuk dijadikan variabel dalam penelitian kali ini. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya berdasarkan variabel yang diambil oleh peneliti pada penelitian ini yaitu literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan juga pengendalian diri terhadap minat investasi. Maka hipotesis yang dapat diajukan ialah sebagai berikut, di mana hipotesis yang pertama yaitu literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Hipotesis yang kedua, pengetahuan investasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi. Hipotesis yang ketiga, pengendalian diri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Dan hipotesis yang keempat, literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan pengendalian diri secara simultan berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Demikianlah literatur review pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.